Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anak-anakku semuanya kelas 12, marilah kita melanjutkan nandom berikutnya, nandom adqiya, yaitu Shahifah 71 kitab Kifayatul Adqiya. Namun sebelumnya, seperti kemarin yang kita mengawali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah dan istighfar bi asrari suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khadaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khadaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khadaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita melanjutkan nandom berikutnya, yaitu ciri-ciri ulamaul akhirat. Wa yakuna mutaniyan bi ilmin arghaba fi ta'atin nahin anid dunya jtala mutawakki'an ilman yakunu mukaththira kilan wa qalan wal jidala musawwila. Wa yakuna mu'taniyan bi ilmin arghaba fi ta'atin nahin 'anid dunya jtala
mutawakkiyan ilman yakunu mukaththira kilan wa qalan wal jidala musawwila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakuna lan ana sapa ulamaul akhirat, dadi alimil ukhra. Dadi alimun jamuhu ulama'u, sholihun sulaha'u. Wa yakuna lan ana sapa alimil ukhra muktanian iku wong kang merhatekake bi ilmin kelawan ilmu argoba kang ndadekake seneng apa ilmu fi taatin ing dalem taat marang Allah. Nahin tur ingkang nyegah apa ilmu anid dunya saking gemerlapan dunia, istala pertela apa ilmu. Mutawakian tur iku wong kang ngedoi menghindar ilman ing ilmu, yakunu kang ana apa ilmu mukatsiron iku ngakeh-ngakehake kilan wakolan ing kilan kol. Jadi ilmu yang tidak mempunyai dasar, mempunyai pondasi, mempunyai argumen yang kuat, sehingga istilahnya di dalam kitab ini dikatakan kil wakol gitu. Wal jidalalan ilmu kang ngekeh-ngekehake perdebatan. Dia ngeduwi ilmu sing ndadekake ngekehake perdebatan. Musabilan hale wong kang maesi ucapan atau maesi gunem. Bisa saiki nek di bahasa gunem apa ora ngerti ya, ucapan, guneman ya, ucapan. Jadi nanggane Dewan Nazam niki Mbah Musonnet yaiku Syekh Zainuddin Al-Malibari nerangake ciri-ciri ulama akhirat maneh, di antarane yaiku ulama yang memperhatikan ilmu yang menjadikan senang atau mendorong untuk taat kepada Allah. Kira-kira niku di benak kita timbul pertanyaan, ilmu yang menjadikan seseorang terdorong untuk taat kepada Allah itu kira-kira ilmu apa? Nah, kan begitu. Makanya di dalam istilahnya para ulama-ulama kita, ilmu itu kan cara belajarnya, hukumnya ini kan berbeda-beda. Ada ilmu yang belajarnya hukumnya fardu ain, yang sudah pernah kita ulas pada kelas 11, yaitu ilmu tauhid, ilmu tentang bagaimana seseorang itu betul-betul mengenal Allah, mengesahkan Allah. Karena iman yang sudah diberikan kepada kita, iman itu pemberian. Jadi Nabi tugasnya itu hanya menyampaikan. Makanya Rasulullah itu ketika menginginkan sekali imannya paman Abu Thalib yang sejak kecil Rasulullah sudah dirawat, ya, diasuh, tapi menurut apa niku pendapat-pendapat ulama niku paman Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak pernah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa meskipun paman Abu Thalib tidak pernah mengucapkan selama hidupnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada ulama yang berpendapat
seperti paman Abu Thalib itu tidak usah mengucapkan seperti itu, ya sudah dikatakan apa? Iman. Gitu. Sebab bagaimana gitu, ketika yang Nabi dakwah nggak pernah paman Abu Thalib apa? Menghalang-halangi, bahkan apa? Mendukung. Ketika diganggu orang kafir Quraisy, paman Abu Thalib yang membentengi. Dengan perilaku tindakan paman Abu Thalib seperti ini kan tidak butuh syahadat. Ini ada ulama yang berpendapat seperti itu, sehingga gitu, paman Abu Thalib ya termasuk orang yang beriman menurut pendapat sebagian ulama. Tapi saya pernah baca di dalam tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gitu, yang membahas tentang ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Itu berkenaan dengan paman Abu Thalib, di mana Rasulullah mengharapkan betul supaya paman Abu Thalib beriman. Akan tetapi gitu, riwayat-riwayat yang ada, bahkan ulama-ulama yang mengatakan gitu, paman Abu Thalib tetap belum pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka dengan hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa iman itu pemberian, ya, pemberian anugerah. Nah, ini nikmat yang terbesar adalah nikmatul iman wal Islam. Ya. Lah, iman yang berupa cahaya yang sudah ditanamkan oleh Allah di dalam hati manusia, orang yang dikehendaki, orang dipilih, cahaya itu kan bisa redup, bisa cahaya itu tetap tidak berkembang, dan cahaya itu bisa semakin terang dan besar. Nah, maka supaya cahaya yang ditanamkan Allah kepada hati kita niku semakin besar, jelas keimanan itu harus didukung, dirawat atau dirabuk atau dikembangkan dengan apa? Ilmu. Makanya pun Kanjeng Nabi juga apa? Memerintahkan untuk mencari apa? Ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sebab itu adalah penguat daripada cahaya iman yang sudah ditanamkan oleh Allah di dalam apa? Hati seseorang yang dikehendaki Allah diberi cahaya iman. Nah, maka di sini ilmu yang untuk menambah taat kepada Allah, artinya berarti iman yang sudah ditanamkan oleh Allah yang semula sinarnya niku kecil dan bisa berkembang karena didukung oleh apa? Ilmu. Maka ilmu yang mengembangkan iman itu kira-kira ilmu apa? Nah, gitu. Maka di sini para ulama membagi ilmu yang mengembangkan iman, sinar iman yang ada di dada ini supaya bersinarnya semakin besar, ada ilmu tauhid. Sehingga di dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah yang dalam akidah mengikuti Asy'ariyah wal Maturidiyah dikenalkan sifat-sifat Allah, mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawa disi, dan seterusnya sampai sifat 20. Sampai ada ulama-ulama yang mengarang kitab yang mulai yang kitab kecil, Aqidatul Awam untuk anak-anak, karena untuk mengawal cahaya iman yang ada di hati. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsan, terus sampai nanti terakhir. Ini ilmu yang wajib dipelajari karena untuk mengembangkan cahaya iman. Lalu yang kedua, setelah seseorang itu mengenal Allah, dan ulama, jumhur ulama, orang itu tidak boleh berpikir dari Allah. Maka seseorang bisa mengenal Allah itu melalui sifat-sifat Allah.
Ya, lah mestinya sifat Allah itu bukan hanya 20. Makanya di dalam kitab tauhid itu memakai wa mimma yajibu lillahi ta'ala. Pakai min sing bimakna tabi'id, min sebagian. Jadi sebagian sifat wajib Allah itu 20. Sebab ada kelompok sebelah sampai saya pernah nyetel YouTube itu kita yang mengatakan Imam Asy'ari itu bid'ah, bahkan dikatakan kafir karena membatasi sifat Allah hanya 20. Wah. Malah Imam Asy'ari itu dikatakan ya bahasa kasarnya napa? Kurang ajar loh itu begitu. Itu karena ketidaktahuannya. Enggak ngerti nahwu cara belajar niku. Jadi nggak ada para ulama kita yang membatasi sifatnya Allah itu hanya 20. Jadi sebagian sifatnya Allah itu 20. Kenapa ada 20 loh? Niki wah Imam Asy'ari luar biasa ijtihadnya. Membaca Al-Qur'an mulai awal sampai akhir diulang-ulang. Ini gimana nih cara mengenalkan orang awam kepada Allah? Akhirnya Imam Asy'ari dengan membaca Quran yang diulang-ulang, ditadaburi maknanya, dia ngenangin artinya dengan penuh teliti dan detail, akhirnya untuk mengantarkan seseorang bisa mengenal Allah, ma'rifatullah lewat jalur sifat, diantaranya sebagian sifat 20 yang sesuai dengan dalil naqli dan dalil apa? Aqli. Itu luar biasa penemuan apa? Imam Abul Hasan Asy'ari untuk mengantarkan seseorang makrifat kepada Allah. Itu yang wajib dipelajari. Ya. Lalu setelah orang itu mengenal Allah, gimana actionnya, tindakannya? Bagaimana akhirnya dia bergerak untuk action, sholat, puasa, gitu. Ini kan pada bulan puasa ini. Maka kenapa sih kita puasa? Ya karena di situ tertanam sebuah keimanan, gitu. Nanti itu orang itu setelah meninggal ada kehidupan yang sebetulnya orang yang sudah meninggal itu adalah kehidupan yang hakiki, gitu. Wa inna darul akhirata lahyal hayawan, gitu. Desa akhirat, rumah akhirat adalah sebuah kehidupan yang hakiki, gitu. Hakiki. Jadi kita hidup di dunia ini ya sebetulnya kehidupan semu. Maka ada sebuah apa niku? Dawuh annasun yamun wa idza matu intabahu. Manusia di dunia adalah apa? Baru tidur. Wa idza matu intabahu. Ketika dia mati meninggal itu lagi napa? Ngelilir lagi jengkelek sangka tuh. Jadi orang-orang yang mempunyai posisi di dunia ini kok ada menjadi presiden, DPR, orang tidur kok jadi ngono yang ngimpi itu. Mimpi sebetulnya itu, mimpi seperti itu. Sebab dunia bukan tempat untuk hidup. Lah maka setelah iman itu berkembang besar, akhirnya ada action. Sering saya katakan kepada anak-anak, satu-satunya agama yang cara ibadahnya itu diatur oleh Tuhannya itu hanya agama Islam. Bandingkan misalnya orang Jepang punya agama apa? Shinto. Bagaimana dia niku mempunyai keyakinan bahwa matahari itu Tuhan. Matahari sama sekali nggak punya aturan. Kowe nek nyembah aku kudu ning ngene, nggak ada matahari seperti itu. Nggak ada. Maka kita teliti agama apapun yang diciptakan Allah manusia itu cara menyembah Tuhannya adalah diatur-atur sendiri, direka-reka sendiri menurut imajinasinya napa sendiri. Berbeda dengan agama kita, gitu. Kita sholat ada aturannya jelas. Belum sholat, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Diatur, ini semuanya dari Allah, dari Tuhan. Lah maka di sini ya, seseorang yang kedua wajib mempelajari
kitab fikih atau kata lain syariat. Sebab bagaimana kita menyembah kepada Allah supaya memakai aturan. Ada aturan-aturan yang sudah ditentukan. Tidak bisa kita mengarang-arang apa sendiri menurut imajinasi kita apa sendiri. Gitu. Sehingga bentuk sholat, bentuk puasa ini akhir-akhir ini kita para peneliti ahli kesehatan ini sudah menemukan bagaimana orang Islam ini wudu itu ditinjau dari kesehatan luar biasa penemuannya. Sampai saya pernah membaca nama istinsyak. Kenapa sih Nabi Muhammad itu menyuruh termasuk sunnahnya wudu adalah istinsyak. Jadi menyedot air ke hidung, istinsyak bahasa Arabnya. Gitu. Kok meskipun gua wajib, ternyata ada dokter dari Prancis, Inggris niku meneliti seperti itu. Semakin kita niku membiasakan istinsyak, jadi memasukkan air ke dalam hidung ketika wudhu, itu saraf-saraf yang di otak niku selalu bersih, selalu jernih, sehingga peredaran darah akan normal. Dan akhirnya disimpulkan orang yang terbiasa wudhu itu memasukkan air ke dalam hidung, insya Allah tidak akan terserang penyakit stroke. Gitu. Sampai ada benar seperti itu. Nah, maka setelah iman itu berkembang, lalu timbul ilmu itu timbul, akhirnya orang itu senang untuk taat kepada Allah. Dan taat kepada Allah, ibadah kepada Allah itu pakai aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Allah, yang namanya ilmu fikih, termasuk ilmu yang mempelajarinya hukumnya fardu ain. Lalu yang ketiga adalah ilmu ilmu tasawuf. Itu termasuk fardu ain. Sebab bagaimana kamu beribadah, bagaimana kamu berpuasa, bagaimana kamu haji, bagaimana kamu sholat. Sebab amal kita semuanya bisa diterima oleh Allah itu halus ikhlas murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lah yang membahas ikhlas itu ada pada kitab tasawuf. Maka ilmu tiga ini yang kata kau di ulama dikatakan ilmu yang fardu ain. Adapun ilmu-ilmu yang lain ada yang fardu kifayah, ada yang hukumnya sunnah. Bahkan menurut saya nih, silakan yang berbeda pendapat. Ilmu itu sebetulnya nggak ada yang wenang, yang hukumnya mubah tuh nggak ada. Sebab barang mubah, barang wenang, ilmu yang menang. Kalau niatnya itu niat baik, itu juga menjadi ilmu yang mendapatkan pahala. Contohnya orang itu, pamannya kamu anak-anak di sekolah, kuliah, belajar ekonomi. Nah, belajar ekonomi hukumnya biaya. Nah, kalau sepenting aku sebenarnya beniso bugaya itu menang. Kamu belajar seperti itu tidak mendapatkan pahala, tapi kamu belajar ilmu ekonomi bisa mendapatkan pahala. Gimana caranya? Bismillah. Saya melihat di desa saya kok banyak kreatif tapi tidak bisa memanajemen, tidak bisa memasarkan hasil karyanya. Sehingga saya belajar ekonomi ini untuk mengentaskan ekonomi desa saya, untuk menolong supaya di desa saya ini bisa terangkat kesejahteraannya, tidak menjadi miskin lagi, tidak menjadi fakir lagi. Sebab kalau seseorang itu dicoba fakir miskin, ya itu nanti masuk kategori Dewi Kanjeng Nabi, kadal fakru ayakuna kufran. Seperti yang kita ulas kemarin, kefakiran terkadang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kekafiran. Nah, sehingga saya ingat supaya di desa ini ada kesejahteraan. Jadi saya belajar ekonomi yang sungguh-sungguh untuk membantu saudara saya. Nah, ini meskipun kamu belajar ekonomi tapi bisa mendapatkan pahala. Makanya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kan bacaannya ini bacaan yang umum. Tetapi meskipun bacaan itu silakan membaca apa saja,
tapi harus mampu mengkoneksikan dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ilmu apapun kalau bisa mengantarkan seseorang bisa mengenal kepada Allah, itu saya yakin itu akan mendapatkan pahala. Tapi itu kalau bisa mengkoneksikan. Nah, kalau tidak bisa ya kembali kepada aslinya ya, sekali mubah tetap mubah. Nah, maka di sini ciri daripada ulama akhirat adalah memperhatikan ilmu yang menjadikan mendorong dia itu senang taat kepada Allah. Lalu kalau senang taat kepada Allah, jelas tujuan adalah kebaikan akhirat. Maka di sini otomatis dunia bukan menjadi tujuan, tidak. Ya, seperti yang pernah kita ulas di kelas 11, bukan berarti orang Islam itu nggak boleh kaya, nggak seperti itu gitu. Cuma kita belajar zuhud, orang Islam nggak boleh sugih. Ya, kita melihat ke belakang sejarah, bagaimana Kanjeng Nabi, sahabat-sahabatnya banyak yang kaya, tidak dilarang. Sahabat Abu Bakar kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, sahabat Nabi Utsman kaya. Tapi kekayaan itu kita lihat sejarah semuanya adalah untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan kemanusiaan, kesejahteraan manusia. Jadi uangnya, kekayaannya bukan untuk dinikmati sendiri, bukan untuk bermewah-mewahan, tidak gitu. Itu gitu. Lalu diantaranya cirinya lagi adalah ulama akhirat adalah menghindari ilmu-ilmu yang tidak berdasar, hanya kilan wakolan. Pokoknya saya yang penting bisa memoles gitu, perkataan saya. Yang penting dengan ini orang akan terhipnotis pidato saya dan sebagainya. Nah, sehingga hanya kail dalkol isinya senengannya berdebat, adu argumentasi, tapi hanya untuk memoles kata-katanya. Nah, niki ulama akhirat itu menghindari ilmu-ilmu yang tidak berdasar di kailan wakolan, juga menghindari ilmu yang hanya mementingkan perdebatan, yang hanya untuk memoles kata-kata retorika supaya orang itu terkesan. Inilah perlu diingat anak-anak, diantara ciri-ciri ulama akhirat diantaranya belajar memperhatikan ilmu yang menjadikan dia senang taat kepada Allah. Ya tadi saya sudah ulas, jadi diperhatikan, diulang-ulang dan direnungkan, lalu kita mudah-mudahan bisa menjalani menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Malah kita tutup seperti biasanya, karena kondisi masih seperti ini, mudah-mudahan tetap diselamatkan dari ujian-ujian, dari bencana-bencana yang diberikan oleh Allah kepada kita. Amin Allahumma amin. Liham santun udfi biha harral wabail habimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Sekian dulu pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan nanti kita lanjut berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.